Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Wisudawati dengan NIM 2205040066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS mata kuliah hukum Islam. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan sumber hukum Islam. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ihtijaj. Al-Quran merupakan sumber pertama hukum Islam yang membuat paduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dari syariah, fikih, dan kanun. Syariah adalah jalan aturan dan hukum yang diciptakan Allah SWT yang harus ditegakkan oleh manusia. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Kanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Pertanyaan ketiga, jelaskan ruang lingkup kajian hukum Islam. Bahwa ruang lingkup hukum Islam ada 2, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablun minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, hablun minannas. Bentuk hubungan pertama disebut dengan ibadah, dan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Pertanyaan keempat, jelaskan objek kajian hukum Islam. Objek formal ilmu hukum Islam adalah ilmu-ilmu hukum Islam, sedangkan objek materialnya ialah materi-materi yang dibahas oleh ilmu-ilmu hukum Islam. Contohnya fikih, ibadah. Objek formalnya yaitu ilmu fikih, sedangkan objek materialnya yakni materi-materi ibadah. Pertanyaan kelima, jelaskan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Prinsip tersebut terdiri dari tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, ta'awun, dan toleransi. Pertanyaan keenam, jelaskan asas-asas dalam hukum Islam. Sifat hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia. Asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari asas darul mafasid muqaddam ala jalbi almas ahlil, asas fah al-mukallaf, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas adam al-haraj, tidak menyempitkan, dan terakhir asas keadilan. Pertanyaan ketujuh, jelaskan asas-asas perkawinan dalam Islam. Asas kemitraan dalam hubungan perkawinan Islam dapat dilihat dari pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Pertanyaan ke-8, jelaskan metode ijtihad dalam hukum Islam. Ada beberapa metode dalam berijtihad yang bisa dipakai oleh mujtahid. Menurut ulama Qushayri al-Syahid dalam buku metode istinbat hukum Islam kontemporer, yakni qiyas, ihtisan, istihab, istilah, sad al-dahiriyah, dan uruf. Pertanyaan 9, bagaimanakah pengaturan waris dalam hukum Islam? Pembagian harta waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Quran, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam Islam sudah ditentukan. Terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris. Ada pihak yang menerima setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Pertanyaan ke-10, bagaimanakah pengaturan wasiat dalam hukum Islam? Penting untuk diketahui bahwa berdasarkan waris Islam, kelompok-kelompok ahli waris digolongkan menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Kemudian setiap ahli waris memiliki besar bagian masing-masing. Kemudian terkait adanya wasiat, sebetulnya pewaris diberikan kebebasan membuat surat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya, selama sesuai dengan ketentuan. Perlu diketahui bahwa ada wasiat dikenal dengan waris Islam. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Tetapi konteks wasiat yang diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Pertanyaan 11, bagaimanakah pengaturan anak luar nikah dalam hukum Islam?
Anak di luar nikah menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Kedudukan anak luar nikah atau luar kawin di sini adalah dianggap sebagai anak yang tidak sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai naturlijkin, anak alam. Pertanyaan nomor 12, bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum Islam? Sementara itu dari MUI melalui keputusan nomor 4/Munas 7/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama, yakni perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut kaul mutamad adalah haram dan tidak sah. Dalam Islam, menikah beda agama hukumnya haram. Jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukumnya tidak akan sah, seolah-olah nikahan itu tidak pernah terjadi. Secara hukum syariah, perbuatan mereka tergolong dalam perbuatan zina. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 13, bagaimanakah pengaturan anak angkat dalam hukum Islam? Pada dasarnya, kompilasi hukum Islam tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan pasal 171 huruf A kompilasi hukum Islam. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.